pagi, Bu. Udah pada sarapan belum? Belum. Kok bisa sih belum? Gak ada duit. Ya Allah, sedih banget. Nanti sarapan ya. Oke, Jam Iya, Bu. istirahat. beliin ya Bu. Ibu senang sekali nih ketemu kalian nih hari ini. Jarang banget kan ketemu Ibu. Iya, Bu. Di sini ketua kelas siapa? Diana Ibu. Diana, yang mana orangnya? Saya, Bu. Sebelumnya udah ada yang tahu nama Ibu belum? Belum, Bu. Kenalkan, nama Ibu Nabila Raffiani. Di sini udah ada yang tahu belum Ibu mau ngapain? Ibu akan menjelaskan layanan informasi. Ada yang tahu nggak layanan informasi itu apa? Nggak tahu, Bu. Layanan informasi adalah layanan bimbingan konseling yang membutuhkan siswa untuk memahami dan menerima berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan siswa. Di sini Ibu akan memberikan ilustrasi video, mohon disimak ya anak-anak. Baik, Bu. Selamat pagi Naomi. Selamat pagi dulu ya Ben. Naomi, bisakah kamu membantu aku membersihkan ruangan ini? Maaf ya Rin, saya sedang mengerjakan tugas sekolah. Mungkin kamu bisa meminta tolong ke teman yang lain. Baiklah, tidak apa-apa. Baik, dari ilustrasi video tadi, apakah ada yang tahu kita mau bahas apa hari ini? Gak tahu Bu. Saya, Bu. Komunikasi asertif bukan, Bu? Tuh, Diana. Wih. Jadi setelah menonton video barusan, ada yang tahu nggak manfaat dari komunikasi asertif? Nggak tahu, Bu. Gak tahu. Nah, manfaat komunikasi asertif itu dengan menyatakan apa adanya perasaan atau emosi seseorang tidak akan dikendalikan orang lain. Efektifnya dalam berinteraksi lebih dihargai orang lain, menjadi lebih percaya diri dan memiliki rasa kepuasan. Tentunya seseorang akan lebih sehat secara mental dan bahagia dalam hidupnya. Aku meminta kepada kalian untuk mengikuti kegiatan hari ini dan terbuka apa yang tidak dimengerti dengan komunikasi asertif dan mengikuti norma-norma yang ada serta menjaga kerahasiaan yang ada di kelas ini. Baik, Bu. Akan membuka kesempatan bagi siswa untuk bertanya. Terus Ibu juga menanggapi pertanyaan dan anggapan siswa. Ibu juga meminta siswa menyusun hal-hal yang penting dengan skala prioritas sesuai dengan materi yang dipaparkan. Terus Ibu juga akan meminta siswa menuliskan cara-cara yang akan ditempuh siswa dalam memperoleh komunikasi asertif. Baik, Bu. Baik Bu. Sebelum kegiatan berlangsung nih, kita lebih baik berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Berdoa selesai. Di sini Ibu akan menjelaskan apa sih komunikasi asertif. Itu adalah salah satu kemampuan untuk mengomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain. Namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak dan perasaan pihak lain. Dalam bersikap asertif itu, seorang dituntut untuk jujur terhadap dirinya sendiri dan pula untuk mengekspresikan perasaan, pendapat, dan kebutuhan secara profesional tanpa apa maksud
untuk memanipulasi atau memanfaatkan atau merugikan pihak lainnya. Apa sih, ada yang tahu nggak ciri-ciri orang yang kurang asertif? Nggak tahu Bu. Ciri orang yang kurang asertif itu terlalu mudah mengalah atau lemah. Ya, jadi kayak orang itu kayak mudah mengalah gitu, kayak orang yang diapain aja iyain gitu loh. Kayak disuruh ini, suruh itu, iya Bu, iya, iya nanti ya. Orangnya tuh gampang gak enakan sama orang lain, padahal harusnya tuh dia mengungkapkan apa yang dia rasakan pada orang lain. Terus mudah tersinggung dan mudah cemas, kayak diapain aja tuh kayak, ih nanti orang ini begini nggak ya, kalau gue tolak tuh nanti bakalan begini nggak ya. Pikirannya terlalu cemas. Overthinking ya Bu? Iya, overthinking juga. Kurang yakin pada diri sendiri, kayak gue jelek gak sih, apakah gue orangnya begini-gini nggak ya ke orang lain kalau gue misalnya nolak dia, terus kalau enggak gue tuh kayak gimana gitu loh. Insecure ya Bu? Iya, bisa begitu. Suka mulai komunikasi dengan orang lain kayak pemalu, diem, padahal kan di dalam kelas itu juga harus adanya komunikasi dengan teman sekelas, dengan teman-teman yang ada di dalam kelas ataupun di luar lingkungan kelas. Nah, di sini juga ada agresif, asertif, dan non asertif. Ibu di sini akan menjelaskan agresif. Agresif itu mempertahankan hak-hak diri sendiri sehingga melanggar hak-hak orang lain, kayak misalnya lu tuh harusnya begini-gini ya, lu nggak boleh gini-gini, kayak nuntut orang itu ngikutin dia, ngikutin kemauan dia, ngikutin kemauan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Kayak ayo kesini, tapi padahal orang itu nggak mau kayak mau pulang atau ada kesibukan lain, tapi dia memaksa orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Nah, yang kedua itu ada mengabaikan dan menolak kepercayaan, opini dan perasaan, keinginan, emosi, sikap, data, informasi atau keterlibatan dari orang lain. Kayak contohnya tuh opini, misalnya dalam sebuah kelompok kan pasti ada opini-opini yang keluar. Nah, itu dia menolak semuanya, kayak harus pakai opini gue aja atau gimana gitu loh. Pakai kok ini aja nih, ini. Tapi di dalam kelompok itu tidak setuju dengan apa yang dia sampaikan. Nah, terus yang ketiga itu ada mengekspresikan atau menuntut perhatian terhadap pendapat, kebutuhan, dan perasaan dengan cara yang tepat. Menuntut itu kayak menuntut perhatian itu kayak misalnya Diana perhatiin, kayak menuntut Ica buat ngemerhatiin dia, gue cantik ya gini-gini, atau pokoknya menuntut perhatian itu kayak pokoknya harus berfokus sama Diana aja gitu, nggak boleh fokus ke orang lain atau nggak boleh kasih sanjungan orang lain gitu loh. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan asertif. Asertif itu mempertahankan hak sendiri akan tetapi tidak sampai mengabaikan atau mengancam hak orang lain. Kayak misalnya Diana ngajak Ica ke suatu tempat, nah Ica itu nggak mau, tapi Diana tetap mau, dan Diana tidak memaksakan hak Ica buat nggak ikut sama Diana gitu. Terus yang kedua itu melibatkan perasaan dan kepercayaan orang lain sebagai diri interaksi dengan mereka. Kayak misalnya Diana atau Ica menyampaikan perasaannya yang selama ini dipendam, kayak misalnya tuh gue sebenarnya nggak suka sama dia, cuma gimana ya orangnya tuh kayak itu, mau dikasih tahu juga orangnya tuh nggak bakalan nyampai gitu loh. Terus mengekspresikan perasaan dan kepercayaan sendiri dengan cara terbuka, langsung, jujur dan tepat. Kayak misalnya saya nih nggak suka sama anak murid saya
bisa bilangin ke dia dengan cara saya manggil dia ke ruangan saya untuk mengomunikasikan apa yang saya tidak suka, atau dia dia tidak belajar, atau ada hal-hal yang tidak bisa dipungkiri lagi dengan teman-teman sekelasnya gitu loh. Terus yang non asertif itu mengabaikan hak sendiri dan sendiri, gagal untuk mempertahankan diri sendiri dan membiarkan orang lain mengabaikan hak diri sendiri. Kayak misalnya Diana mengabaikan hak Diana, tapi Diana tuh kayak misalnya Diana ngabain hak diri sendiri, tapi Diana mementingkan orang lain gitu. Tapi Diana nggak mau gitu, nggak mau kehilangan gitu loh. Jadi kayak mengabaikan hak diri sendiri. Terus yang kedua itu memanfaatkan dan mewadai ide, perasaan, sikap, kepercayaan, informasi sendiri. Seperti kayak memanfaatkan kayak dipendam aja gitu loh ide dan perasaan dan sikap sendiri untuk menjaga perasaan orang lain, tapi dia tuh sebenarnya untuk ngebatin gitu loh, ngebatin. Jadi kayak ngebatin, terus lama-lama kan jadi menuju kayak depresi atau overthinking berlebihan gara-gara tuh nggak suka sama orang itu tapi nggak diungkapin secara langsung gitu. Terus menghindari dari pengekspresian perasaan dan kebutuhan diri sendiri pada situasi di mana Anda justru diarahkan untuk itu. Kayak misalnya Ica nih mau mengekspresikan dirinya, cuma nggak bisa mengekspresikan dirinya karena dia nggak kayak malu, nanti takut dijudge apa dimaki-maki lah, karena mengekspresikan diri sendiri, emosi yang dikeluarkan gitu. Jadi kayak sebaiknya kita juga harus mengkomunikasikan kepada orang lain gitu loh, biar emosi yang di dalam diri kita tidak terpendam lama-lama menjadi meledak gitu loh, dan menimbulkan masalah-masalah yang baru. Ini Ibu akan memberitahu plus minus perilaku asertif. Yang pertama itu membuat Anda mudah memberikan dan menerima pujian hak Anda dihargai karena juga menghargai orang lain. Yang kedua itu dapat menghindari diri dari orang yang menyenangkan pertolongan yang tidak masuk akal dari Anda. Yang ketiga itu dapat mengatasi gangguan kecil dan mencegah untuk menjadi konflik. Yang keempat itu seorang yang independen yang berperan dalam perasaan waktu dan akal sendiri. Yang kelima itu menjadi diri sendiri, percaya dan menghargai orang lain. Terus kehidupan seseorang yang asertif tidak selalu berjalan mulus, pasti ada salah satu masalah-masalah atau konflik-konflik yang bermunculan. Karena perilaku asertif itu terbuka, jujur kan, dengan perasaan yang ada di dalam diri. Terus seringkali dipandang sebagai orang yang kasar atau tidak sopan karena dia menyampaikan haknya untuk berpendapat atau menyuarakan isi hatinya. Terus bagaimana kita menyuarakan pendapat kita dan dapat menganggap dan mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu, kayak yang tadi Ibu jelasin, kayak minta tolong atau apa. Asertif juga adalah kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif tanpa perlu banyak terganggu dengan apa yang orang lain mungkin pikirkan atau katakan. Ciri-ciri komunikasi asertif itu saling terbuka dan jujur terhadap pendapat diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, mendengarkan dan memahami pendapat orang lain. Yang ketiga, mencari solusi dan kepuasan secara bersamaan. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain dan juga diri sendiri walaupun timbul konflik
komunikasi ini akan mencari solusi dengan menyelesaikan konflik. Ibu akan memberikan tugas dari pemaparan materi yang Ibu sudah jelaskan. Nah, tugasnya itu carilah perbedaan agresif, asertif, dan non-asertif. Nanti dijelaskan di depan dan membuat kelompok. Baik Bu. Ibu saya mau tanya, pakai gambar nggak Bu? Boleh. Ya baik Bu. Apakah ada yang udah selesai? Nah, saya sudah Bu. Boleh jalankan. Saya akan memaparkan hasil dari kelompok saya. Menurut kelompok saya itu perilaku agresif itu seperti memalingkan muka saat berbicara dan tidak perasaan untuk merendahkan orang lain dan menyinggung orang lain dengan kata-kata maupun perbuatan. Dan ciri-ciri orang yang perilaku asertif itu dapat mengekspresikan perasaan, pikiran, dan keinginan langsung ke orang yang bersangkutan tanpa menjatuhkan lawan bicara dan dapat menjelaskan hal yang diinginkan dengan jelas dan tegas. Dan ciri-ciri perilaku yang non asertif itu perilaku menarik diri dan menghindar dari lingkungan sekitar, sulit mengekspresikan pikiran, keinginan, dan perasaan. Cukup pada kelompok saya Bu. Oke, semuanya tepuk tangan. Selanjutnya, Saya Bu. ya baik Diana, silakan maju. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memaparkan materi tentang agresif, asertif dan asertif. Jadi di sini ada singa. Jadi di sini tuh agresif. Jadi dia tuh mungkin lebih ke apa ya, marah-marah, terus juga kayak orangnya tuh apa ya tadi? Ya itu intinya. Terus juga ada asertif itu mencintai diri sendiri. Jadi kayak lebih memilih dirinya sendiri dibanding orang lain. Terus juga ada non asertif itu kayak dia tuh mudah mengalah, terus mudah tersinggung, cemas, dan kurang yakin sama dirinya sendiri. Seperti itu Bu. Oke, boleh tepuk tangan. Aku akan menjelaskan kesimpulan dari materi kita hari ini. Nah, kesimpulannya itu dengan demikian komunikasi asertif memiliki berbagai aplikasi yang penting dalam kehidupan sehari-hari, termaksud dalam mengurangi konflik dan meningkatkan komunikasi efektif dan meningkatkan perilaku asertif. Ibu harap kalian di sini memiliki komunikasi asertif yang baik, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat, dan jangan mengurung diri juga, dan mengungkapkan apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan, dan jangan terlalu pasif juga di kelas. Harus sering-sering nanya ke kelas juga, agar teman-teman kelas juga tahu keadaan kalian tuh gimana gitu ya. Baik Bu. Ini Ibu akan memberikan penilaian segera pada kamu, nanti kamu bagikan ke teman-teman kelas kamu ya. Baik Bu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.